Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Putri Arianti dengan NIM 2103411000055 dari kelas A Program Studi Ilmu Kelautan. Pada video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Transformasi Digital yang telah saya dapatkan dari pertemuan awal hingga akhir. Transformasi digital merupakan suatu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Transformasi digital didasari dengan perjalanan dari revolusi industri. Dimulai dengan revolusi industri 1.0 pada tahun 1780, yang dimana mulainya industri ini ditandai dengan adanya mesin, tenaga air, dan tenaga uap. Pada era ini, mulai terjadi adanya perubahan besar manusia dalam mengelola sumber daya yang ada. Kemudian dilanjut dengan revolusi industri 2.0 yang dimulai pada tahun 1900. Jarak dari revolusi industri 1.0 sampai pada revolusi industri 2.0 adalah sekitar 120 tahun. Mulainya industri 2.0 ini ditandai dengan adanya listrik, kegiatan produksi secara massal, dan perakitan. Setelah 70 tahun kemudian, mulai berkembang lagi menjadi revolusi industri 3.0, yaitu tepatnya pada tahun 1970. Pada tahun ini mulai muncul yang namanya komputer dan otomatisasi, yang dimana dalam pembuatan suatu peralatan sudah mulai dioperasikan secara otomatis. Kemudian lanjut pada revolusi industri 4.0 yang dimulai 30 tahun setelah adanya revolusi industri 3.0, yaitu pada tahun 2000. Di tahun ini sudah mulai adanya internet dan cyber physical system, yang artinya mulai terdapat sistem yang dapat menggabungkan unsur-unsur fisik dengan menggunakan sistem komputasi dan jaringan. Terdapat beberapa risiko jika tidak melakukan transformasi. Yang pertama, tidak bisa memberikan layanan yang diharapkan. Layanan yang dimaksud adalah berbasis teknologi, cepat, mudah, fleksibel, dan berkualitas. Yang kedua, kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan tambahan dari berbagai peluang. Yang ketiga, dilindas perusahaan-perusahaan disruptif yang menawarkan produk alternatif yang jauh lebih kompetitif. Hal utama yang harus ditransformasikan adalah perubahan mindset, perubahan proses, dan perubahan teknologi. Untuk materi kedua adalah disrupsi, di mana disrupsi sendiri merupakan perubahan besar dalam industri dan model bisnis secara signifikan akibat munculnya penggunaan teknologi baru atau perubahan paradigma. Contoh dari beberapa profesi yang telah mengalami disrupsi diantaranya ada tukang pos, operator warnet, petugas tol, tukang parkir, kasir, dan supir. Kemudian juga terdapat beberapa profesi baru yang akan menggantikan profesi yang sebelumnya, seperti blogger, big data analis, content creator, drone operator. Selanjutnya untuk materi yang ketiga adalah e-commerce. E-commerce sendiri merupakan proses atau transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. Terdapat dua tipe umum e-commerce. Yang pertama ada B2C, business to consumer. Yang kedua ada B2B, yaitu business to business. Untuk B2C sendiri merupakan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen individual. Sedangkan B2B merupakan perusahaan yang melakukan transaksi online dengan perusahaan lain. Manfaat e-commerce bagi konsumen yang pertama dapat diakses di mana saja, kemudian yang kedua lebih banyak pilihan produk dan jasa, yang ketiga harganya lebih murah, yang keempat personalisasi dan sesuai selera. Beberapa contoh e-commerce yang sudah banyak digunakan pada saat ini ada Shopee, Tokopedia, dan Traveloka. Selanjutnya, materi yang keempat adalah cybersecurity.
Cybersecurity adalah praktik melindungi sistem jaringan dan program dari serangan digital. Terdapat beberapa elemen-elemen utama dari cybersecurity. Yang pertama, keamanan jaringan. Yang kedua, keamanan aplikasi. Yang ketiga, keamanan informasi. Yang keempat, keamanan operasional. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran pengguna. Yang keenam, perencanaan pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis. Yang ketujuh, keamanan fisik. Dan yang kedelapan adalah keamanan cloud. Selanjutnya, materi yang kelima adalah Internet of Things atau IoT. IoT sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Contoh dari penerapan IoT adalah smart home, di mana semakin banyak peralatan rumah yang terhubung ke internet dan bisa diperintah secara jarak jauh melalui smartphone. Selanjutnya, materi yang keenam adalah Basic Computer Programming, di mana yang pertama ada algoritma yang merupakan urutan atau langkah-langkah yang disusun secara logis dalam penyelesaian sebuah masalah. Kemudian ada logical thinking atau berpikir logis, merupakan tindakan untuk menganalisis situasi dan menghasilkan solusi yang masuk akal. Terdapat beberapa contoh bahasa pemrograman. Yang pertama ada C, kemudian C++, JavaScript, dan Python. Kemudian yang terakhir, ini merupakan pembahasan dari tugas terakhir mata kuliah transformasi digital. Ini merupakan tugas yang dikerjakan secara kelompok. Di sini saya dan kelompok memilih topik mengenai polusi udara yang ada di Kota Jakarta. Polusi udara merupakan permasalahan lingkungan secara umum dalam ruang lingkup global. Pada dasarnya, polusi udara muncul akibat proses alami dan aktivitas manusia. Kebanyakan permasalahan pencemaran udara muncul dari penggunaan bahan bakar fosil serta kegiatan industri. Saat ini, polusi udara sudah menjadi masalah yang mendesak di Indonesia. Jakarta sebagai distrik bisnis Indonesia dengan pergerakan penduduk yang paling padat dan juga salah satu kawasan industri terbanyak dapat dikatakan menjadi kota penyumbang polusi udara terbesar di Indonesia. Pemetaan mengenai polusi udara yang ada di Kota Jakarta ini dilakukan menggunakan Google Earth Engine dengan skrip yang didapatkan dari ChatGPT. Dari hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa di Kota Jakarta, tingkat polusi udaranya sudah masuk dalam kategori tinggi yang ditandai dengan warna hijau kekuningan, yang dimana konsentrasi tertinggi umumnya terletak di pusat kota, kawasan industri, dan jalan raya yang padat. Analisis pola sebaran polusi udara memiliki hubungan dengan emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan kondisi meteorologi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.